Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Revalina Dinda Devi dengan nomor induk mahasiswa 24301036 akan menjelaskan atau lebih ke bercerita ya tentang salah satu daulah Islamiyah, yaitu Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini bermula di Mesir ya. Jadi pada saat itu Islam masuk ke Mesir itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, saat itu beliau mengutus Amr bin As untuk menaklukkan Mesir. Karena saat itu Mesir berbatasan dengan Palestina. Nah, beliau ngerasa kayak sekalian ditaklukkan aja Mesir ini, karena bahaya gitu kalau nggak sekalian ditaklukkan. Nah, akhirnya saat tentara Islam berhasil menduduki Mesir, itu Amr bin As diangkat menjadi gubernurnya. Saat itu ibu kotanya ada di Fustah, dekat dengan Kairo. Nah, Daulah Islamiyah yang menduduki Mesir itu sejak Daulah Umayyah, terus Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Ayyubiyah, Daulah Mamluk. Terus yang akan saya bahas itu adalah Daulah Fatimiyah. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ya, yang pada akhir abad ke-10 itu Daulah Abbasiyah itu mengalami kemunduran ya. Jadi sudah mengalami disintegrasi. Jadi saat itu udah mulai tumbuh daulah-daulah kecil gitu kan, apalagi para pemimpin-pemimpin yang udah punya tentara itu ingin memisahkan diri dari Daulah Abbasiyah dan ingin membuat daulah sendiri. Pada saat itu Daulah Abbasiyah itu memiliki hubungan buruk dengan orang-orang Syiah, karena Daulah Abbasiyah ini pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Jadi akhirnya orang-orang Syiah ini bersikap oposisi terhadap kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Nah, karena sifat mereka yang oposisi ini tadi, Daulah Abbasiyah itu melakukan pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang Syiah. Salah satu orang Syiah yang berhasil melepaskan diri dari kejaran Daulah Abbasiyah itu ada Imam Idris bin Abdullah ya. Lalu ada Imam Abdullah Asy-Syi'i ya, ini bisa disebut kayak Imam Syiah gitu. Nah, si Imam Syiah ini tadi itu melarikan diri ke desa Salmajah yang ada di Syria. Di sana beliau berdakwah, terus selesai berdakwah di sana melanjutkan perjalanannya ke Maroko. Di Maroko beliau itu berdakwah dan kayak merekomendasikan seseorang gitu untuk dijadikan pemimpin di Maroko itu. Namanya Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, jadi Ubaidillah Al-Mahdi itu masih di desa Salmajah, tapi sudah direkomendasikan untuk menjadi pemimpin di Maroko itu tadi. Nah, berita ini itu sampai ke Daulah Abbasiyah. Akhirnya ditangkaplah si Ubaidillah Al-Mahdi ini tadi. Karena si Imam Syiah tadi itu nggak terima, jadi dia mengumpulkan pasukan besar-besaran untuk membebaskan Ubaidillah Al-Mahdi. Nah, saat itu pas Daulah Abbasiyah mendengar kayak ada pasukan datang nih gitu kan, kayak mereka panik jadi lengah gitu. Nah, itu menjadi kesempatan untuk si Al-Mahdi itu melarikan diri ke Maroko. Nah, di sana beliau diangkat jadi pemimpin, lalu resmi mendirikan dinasti Fatimiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.